Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Selalu berjuang dan berkarya. Salam Indonesia. Loh, apa ini? Bud. Bud. Aduh, ya Pak, aduh. Maaf Pak, saya ingin merayakan kemenangan Pak, jadi pengen seperti pahlawan Pak. Jadi kamu merayakan kemenangan Indonesia dengan perang-perangan, Bud? Iya dong Pak. Ya, saya ingin merasakan seperti para pejuang Pak di medan pertempuran. Tapi Bud, pahlawan nasional itu tidak hanya di medan pertempuran, Bud. Masa iya Pak? Iya, juga ada di bidang pendidikan loh, Bud. Siapa saja Pak? Yang pertama namanya Willem Iskandar. Saya baru tahu Pak namanya. Nah, kamu mau tahu biografinya? Wah, mau dong Pak. Nah, simak ya. Biografi Willem Iskandar. Willem Iskandar semula bernama Sati Nasution. Beliau adalah anak dari Raja Tinating dan lahir pada bulan Maret 1840 di Pidoli Lombang, Panyabungan, ibu kota asisten residensi Mandailing, Angkola, Sumatera Utara, yang kemudian bergelar Sultan Iskandar. Ayahnya bernama Mangaraja Tinating, Raja Pidoli Lombang. Ibunya Si Anggur Boru Lubis dari Rao. Pada masa kecilnya, Willem dilatih budi pekerti dan karakter Poda Dalima atau petuah yang lima, yaitu payas rohamu atau bersihkan hatimu, payas pamatangmu atau bersihkan dirimu, payas parabitonmu atau bersihkan pakaianmu, payas bagasmu atau bersihkan rumahmu, dan payas pakaranganmu atau bersihkan perkaranganmu. Kelima petuah itu sesuai ajaran Islam yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Pada tahun 1853, usia 13 tahun, Willem masuk ke Volkschool atau sekolah rendah di Panyabungan. Setelah lulus, diangkat sebagai guru selain sebagai juru tulis Bumiputra. Pada waktu itu, Willem tercatat sebagai guru termuda di seluruh Hindia Belanda karena baru berusia 15 tahun. Sekaligus orang pertama dari Sumatera yang belajar di Nederland. Wah, hebat sekali ya Pak. Oh, Willem Iskandar. Ya betul Bud. Beliau cerdas dan juga semangat untuk kemerdekaan Indonesia di bidang
pendidikan. Iya Pak, dia menjadi guru waktu usia yang muda sekali ya Pak, 15 tahun. Lalu jadi kepala sekolah 22 tahun Pak. Ya, Wah, dari hebat. kecil dia sudah cerdas, Bud. Oh, Selain Willem Iskandar, ada juga tokoh pendidikan lainnya loh, Bud. siapa Pak Guru? Nah, namanya Engku Muhammad Syarif. Oh, Wow. saya baru tahu namanya Pak. Kamu baru tahu kan namanya? Mau tahu biografinya? Wah, mau dong Pak. Nah, simak ya. Biografi Engku Muhammad Syafi'i. Lahir tahun 1893 di Pontianak, Kalimantan Barat, dalam keluarga yang tidak berkecukupan. Namun, hal itu tidak menyurutkan keinginannya untuk belajar. Sebagai anak-anak, sehari-hari dia suka bermain di sekolah sambil berjualan pisang goreng. Saat pelajaran berlangsung, dia suka mengikuti pelajaran dari balik pintu kelas. Bahkan, ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru yang bernama Marah Sutan, dikenal sebagai tokoh pendidikan nasional dari Sumatera Barat. Melihat hal tersebut, Marah Sutan dan istrinya Andung Khalijah pun mengadopsinya. Muhammad Syafi'i lalu disekolahkan di HBS, Hoger Burger School atau Sekolah Dasar Belanda di Pontianak, lalu membawanya ke Bukit Tinggi, sekaligus memasukkannya ke Quick School Fort de Kock, sekolah guru desa yang juga disebut sebagai sekolah raja. Pada tanggal 31 Mei 1922, Engku Syafi'i dikirim oleh Marah Sutan ke Nederland untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut dan didasari oleh keinginan adanya sekolah yang berbeda dari sekolah-sekolah penjajah Belanda. Tanggal 31 Oktober 1926, Engku mewujudkan cita-cita orang tuanya, Marah Sutan dan Andung Khalijah, yaitu mendirikan INS, akronim dari Indonesia Netherlands School Kayu Tanam, kemudian berubah menjadi Institut Nasional Syafi'i Kayu Tanam atau Ruang Pendidik INS Kayu Tanam, bertempat di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada tahun 1968, Engku Syafi'i memperoleh doktor kehormatan dari IKIP Padang, sekarang Universitas Negeri Padang. Engku Syafi'i meninggal pada tanggal 5 Maret 1969 di Jakarta. Berkat jasa besarnya dalam mendidik manusia Indonesia yang merdeka, yang bersifat anti penjajah, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional tanggal 10 November 2000 dengan memperoleh bintang Mahaputra Adi Pradana. Nah, Wah, gimana? Hebat kan, Bud? iya Pak, betul, hebat sekali. Engku Muhammad Syarif Pak. Ya. Dia memulai perjalanan hidupnya dari bawah ya Pak, dari jual pisang goreng sampai bisa membuat sekolah. Wah, hebat Pak. Nah, tokoh selanjutnya juga penting, Bu. Oh, Ya, saya tahu nih, Pak. Pasti, Pak. Ki Hajar Dewantara Pak. Iya. Betul kan Pak? Betul. Ki Hajar Dewantara. Ya, Tapi kamu sudah tahu biografinya, Bud? ya baru tahu namanya saja sih Pak. Baik ya, saya kasih tahu biografinya ya, Bud. Mau dong Pak. Simak ya. Biografi Ki Hajar Dewantara. Lahir pada tahun 2 Mei 1889. Tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional sejak tahun 1959.
lahir dengan nama bangsawan yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat karena merupakan keturunan Paku Alam, cucu Paku Alam III, putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat. Masa kecil dijalaninya di pondok pesantren Kalasan yang dipimpin oleh Kiai Sulaiman Abdurrahman. 7 tahun di Europees Lager School, 4 tahun di sekolah guru atau Quick School, dan pada tahun 1910 Suwardi memutuskan mundur dari sekolah kedokteran Stovia. Suwardi bertemu Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker, mendirikan partai politik pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 September 1912 dengan nama Indische Partij atau Partai Hindia. Partai tersebut bertujuan Indonesia merdeka dan tergolong partai revolusioner nasionalistis. Oleh sebab itu, partai tersebut kesulitan berbadan hukum karena tidak disetujui Belanda. Awal perjuangan politik Ki Hajar dimulai lewat bidang jurnalistik. Pada tahun 19 Juli 1913, Suwardi menulis artikel berjudul Al ik eens Nederlander was atau Andai Aku Seorang Belanda, yang isinya tidak pantas rakyat jajahan termasuk Hindia Belanda merayakan kemerdekaan penjajahnya dan tidak patut rakyat diharuskan membiayai perayaan. Oleh karena tulisan tersebut, para pendiri Indische Partij termasuk Suwardi ditangkap dan dibuang ke Bangka, lalu memilih keluar dari Hindia Belanda ke Nederland pada tanggal 6 September 1913. Selepas dari tahanan pada tanggal 3 Juli 1922, dia memilih membentuk Taman Siswa sebagai pilihan perjuangan kemerdekaan melalui pendidikan dan pengajaran. Dasar dari Taman Siswa adalah momong, among, ngemong. Semboyannya trilogi adalah Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Pada tahun 1956 diakui sebagai ahli pendidikan di Indonesia dan dianugerahkan doktor kehormatan pada tanggal 19 Desember oleh Universitas Gajah Mada. Pada 28 November 1959 dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno. Nah, gitu Bu. Oh Ya. iya Pak, hebat sekali ya Pak perjuangan mereka ya. Ya, betul Bu. Jadi perjuangan kemerdekaan tidak hanya melalui peperangan Bu. Ada bidang-bidang lainnya. Ya, ada jurnalistik atau melalui tulisan. Ya, ada juga melalui politik. Dan ada juga melalui pendidikan. Gitu loh, Bu. Iya Pak. Wah, kalau begitu saya tembak-tembakannya di kelas aja, Pak. Hah? Kok tembak-tembakan lagi, Bos? iya Pak. Biar saya berperang sekaligus saya belajar, Pak. Waduh, us.